Salam dan bahagia, Bapak Ibu Guru hebat. Perkenalkan, saya Noviani Triningrum dari SMK Negeri 3 Denpasar sebagai calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Denpasar. Pada video kali ini, saya akan memaparkan tugas koneksi antar materi pada modul 2.1. Pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Saya akan menjelaskan mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Sehingga pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran untuk mendukung semua murid di kelas yang kita ampu. Setiap anak itu unik, mereka mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Begitu pula dengan minat, gaya belajar, kebiasaan, pola pikir, kemampuan literasi, dan lain-lain pasti berbeda. Jadi disinilah diperlukan usaha guru untuk dapat memenuhi kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda, agar mereka merasa nyaman saat belajar di kelas, sehingga pada akhirnya tujuan pembelajaran dapat tercapai. Selanjutnya, cara untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus memahami tujuan pembelajaran, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang, melakukan manajemen kelas yang efektif, melakukan penilaian berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek berikut ini. Yang pertama, kesiapan belajar. Kedua, minat murid. Ketiga, profil belajar murid. Kesiapan belajar murid mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. Pada minat murid, minat setiap anak pasti berbeda-beda. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Profil belajar murid berkaitan dengan lingkungan, budaya, gaya belajar, kecerdasan majemuk yang berbeda antara anak yang satu dan yang lainnya. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara berikut ini, yaitu mengamati perilaku murid-murid, mengidentifikasi pengetahuan awal, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pembelajaran, berbicara dengan guru murid sebelumnya, membaca rapot murid di kelas sebelumnya, menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran bisa dilakukan dengan 3 cara, yaitu diferensiasi konten, proses, dan produk. Guru dapat memilih salah satu atau kombinasi ketiganya. Diferensiasi konten berkaitan dengan apa yang kita ajarkan, seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Mendiferensiasi konten bisa dilakukan dengan membedakan pengorganisasian atau format penyampaiannya, bukan mengubah atau menurunkan standar kurikulum. Diferensiasi proses berupa kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Diferensiasi produk berupa bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan
atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Selanjutnya, keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul sebelumnya. Keterkaitannya yaitu untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi, antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Demikian pemaparan dari saya terkait tugas koneksi antar materi modul 2.1. Terima kasih.